kuliah Shen Yu. Bukankah ini primadona kampus kita dari Universitas Shen Yu? Berpakaian begitu provokatif, kesini untuk menggait pria kaya. Membosankan? Kamu mungkin belum tahu, tapi setelah lulus dari universitas, aku mendirikan perusahaan besar. Status dan posisiku saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Sekretaris kekasih bumi. Namun, aku lihat kamu masih cukup menawan. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu 100.000 setiap bulan untuk menjadi teman tidurku. Siap dipanggil kapan saja. Bagaimana menurutmu? 100.000 sebulan. Untuk mempertahankan seseorang. Di antara para presiden, Anda pasti dianggap yang miskin. Apakah kamu pikir kamu masih orang yang sama, yang dulu dikagumi semua orang primadona kampus? Bagiku untuk mempertimbangkanmu saja, sudah memberimu kehormatan. Tunggu sebentar. Kamu belum dipelihara oleh seseorang kan? Wajah kecil ini begitu berseri-seri. Gadis ini, beraninya kamu memukul Presiden Wu kami. Presiden Wu, Anda baik-baik saja. Shen Yu, aku sarankan, kamu jangan menolak tawaran baik, dan dipaksa menerima hukuman. Layani aku dengan baik, aku jamin. Kamu tidak akan khawatir soal makanan dan pakaian. Presiden Wu, aku masih di sini. Aku akan menjadikanmu saudari dengannya. Bukankah itu akan lebih menarik? Kodok bermimpi pacaran dengan Ansa. Kamu sudah jelek. Namun kamu masih suka menggoda orang lain. Siapa kamu? Beraninya kamu mengutukku seperti itu. Aku sedang memberi pelajaran pada si cantik kecil ini. Kenapa kamu membelanya? Aku adalah suaminya. Bukan, Shen Yu. Apa maksudmu? Kamu bahkan cari orang buat pura-pura jadi suamimu. Dia. Orang seperti dia, mungkin hanya berharga 100 sehari. Tepat sekali. Pakaian ini. Kurasa, itu semua disewa bukan? Aku tidak tahu bagaimana dia bisa menyelinap masuk ke acara kelas atas seperti ini. Tampar mulut mereka. Jika kamu berani berbicara tidak sopan lagi, aku akan melumpuhkanmu sekarang juga. Aku. Presiden Wu, mereka membawa orang. Kita harus segera pergi. Bukankah kamu bilang, tujuan utama kita hari ini adalah untuk terhubung dengan Presiden Lu dari Yuntang Group. Jangan lupakan bisnis utamanya. Benar. Kita tak boleh biarkan mereka menunda urusan utama. Ayo pergi. Translated and narrated by M Media. Apakah wajahmu baik-baik saja? Saya baik-baik saja dan ibu-ibu. Selamat malam. Selamat datang semuanya di lelang amal yang diselenggarakan oleh Lu Group. Semua hasil dari lelang ini akan disumbangkan melalui Yayasan Amal ke daerah-daerah miskin untuk pembangunan sekolah dasar harapan. Sekarang, lelang resmi dimulai. Selanjutnya kami mempersembahkan untuk lelang ini barang terakhir dari keluarga kerajaan, kalung konstelasi. Sangat indah. Aku juga mau. Ini adalah sesuatu yang setiap wanita impikan. Harga awal adalah 30 juta. Ruikang Farmasi, 30 juta. Real Estate Fuyang, 40 juta. Banksia Farmasi, 50 juta. Jiaoyang Listrik, 80 juta. Beberapa orang kau tahu, berpakaian rapi, namun berperilaku tercela. Datang ke lelang amal, tapi bahkan tidak mau menyumbang 1 sen pun. Aku malu untuk mereka. Teriakkan saja. Bukankah ini tidak pantas? Ini untuk amal bagaimanapun juga. Berapa banyak? Tidak ada jumlah yang terlalu banyak. 100 juta. $100 juta benarkah? Aku tidak percaya bahwa Shen Yu bisa mendapatkan 100 juta. Presiden Yuntang International, Lu Yunzhao, 200 juta.
200 juta pertama kali, 200 juta kedua kali, 200 juta ketiga kali. Terjual. Kalung ini adalah untuk istri Presiden Lu, Shen Yue. Aku perlu menerima telepon dulu. Maaf Nyonya. Kami baru saja menerima kabar bahwa kalung ini bukan untuk Anda. Kami sungguh minta maaf. tidak apa-apa. Setelah semua itu, ternyata ada kesalahan. Aku tahu itu. Beberapa orang, bagaimana mungkin mereka bisa menjadi istri Presiden Grup Yontan? Aku akan memberitahumu nanti. Pertama kita perlu menyelesaikan ini segera. Kesalahpahaman. Shen Yue, jika kamu patuh berlutut sekarang dan merendahkan diri di sampingku, nanti aku akan menawar kalung lain untukmu. Bagaimana? Kamu tidak pantas. Tolong, bawakan aku kalung konstelasi itu. Shen Yue, kalung konstelasi ini adalah untukmu. Sangat romantis. Presiden Lu, saya tidak bisa menerima ini. Beberapa orang memang benar-benar berpura-pura dan bahkan berpura-pura menjadi Tuan Muda Yontan Group. Tapi tahukah kamu bahwa Presiden Lu tidak akan pernah menghadiri acara semacam ini? Tali siapa yang lepas? Dan membiarkan anjingmu ini keluar. Beraninya kamu mengutukku. Mana keamanan? Usir kedua orang ini. Keluar untukku. Siapa itu? Membuat keributan di sini. Presiden Fu. Seseorang di sini mengganggu ketertiban lelang. Dan mereka begitu sombong sampai mengaku sebagai Presiden Lu. Aku baru saja akan memberinya pelajaran. Kamu mengenalnya. Saya tidak akan berani. Presiden Fu, kita sudah membicarakan ini sebelumnya. Kamu bahkan mengatakan, kamu akan memperkenalkanku pada Presiden Lu. Kamu benar-benar berani memukul Presiden Wu kami. Lupakan saja. Saya tidak memukul wanita. Presiden Fu, Anda adalah dasar bodoh yang tidak mengenal Gurun Tai. Orang di depanmu ini. Dia adalah Presiden Grup Yontan, Lu Yonshou. Apa? Dia Presiden Lu. Bagaimana ini mungkin? Sekarang keluar. Ayo pergi. Ayo kita pergi juga. Ini, Simpan baik-baik. saya akan mengambilnya. Apakah itu lucu sekali? Wu Ming itu. Saya membencinya sejak kuliah. Dia mengandalkan pengaruh keluarganya dan menindas gadis-gadis di mana-mana. Para gadis terbatasi oleh latar belakang keluarganya. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Presiden Lu benar-benar tangguh. Dia menghilangkan ancaman bagi masyarakat. Oh benar. Presiden Lu, ini milikmu. Tidak suka. Hadiah semahal ini. Seharusnya tidak ada gadis yang tidak menyukainya. Namun ini adalah hadiah senilai 200 juta, jumlah yang besar. Sebagai penerima, seseorang harus membayar 20% pajak penghasilan pribadi. Saya tidak mampu membayar itu. Sesuai harapan karyawan terbaik perusahaan. Perhitungan kecil ini sangat jelas. Jadi tolong ambil kembali. Istriku. Benarkah dia Shen Yue? Kalung ini. Jika kamu tidak menginginkannya, buang saja. Atau berikan kepada orang lain. Buang. Bagaimana bisa begitu? Kalau begitu saya akan menyimpannya untuk Anda. Akan saya kembalikan saat Anda butuh. Kakak, antara kamu dan Xiao Yue, pasti ada kesalahpahaman. Ini nomor teleponnya. Kamu harus bicara baik-baik dengannya lagi. Adik perempuanku berkata,
Ini adalah nomor telepon istriku. Jadi jika aku menelepon sekarang, saya bisa memastikan apakah Shen Yue benar-benar istri saya atau bukan. Halo, halo. Ya, itu mobil yang saya panggil. Tunggu, saya akan segera ke sana. Presiden Lu, mobil saya sudah tiba, jadi saya akan pergi sekarang. Saya akan menyimpannya untuk Anda. Meskipun saya tahu dia bukan istri saya. Apa yang masih saya hayalkan? Hei Pak Tualu, di lelang tadi malam, saya tidak melihat istrimu. Jadi bagaimana rencanamu untuk perceraian itu? Saya memanggil Anda ke sini hari ini untuk membahas ini. Bukankah Anda seorang profesional hukum? Tolong bantu saya menangani masalah ini. Kamu punya begitu banyak staf hukum di bawahmu. Dan asistenmu Shen Yue. Bukankah dia lulusan hukum? Kenapa tidak biarkan dia yang urus? Mengapa Anda tidak mengambil megafon saja dan mengumumkan kepada seluruh perusahaan bahwa saya telah diselingkuhi? Baiklah. Aku akan membantumu menanganinya baiklah. Namun, apakah kamu benar-benar tidak akan menghubunginya lagi dan membicarakan semuanya dengan baik? Halo, Anda mencari siapa? Aku mencari Shen Yue. Mencari asisten Shen. Siapa Anda baginya? Aku adik perempuannya. Ayahku sakit. Dia saat ini di ruang gawat darurat sedang diresusitasi. Dia membutuhkan sejumlah besar uang untuk pengobatan. Bisakah Anda membantuku menemukannya? Tolong. Baiklah, jangan khawatir. Kalau begitu masuklah bersamaku. Terima kasih. Ini adalah tempat kerja asisten Shen. Sepertinya departemen mereka pergi rapat. Kalau tidak, bisakah aku duduk di sini dan menunggunya? Ya, Anda bisa duduk. Shen Yue orang itu. Setelah lulus, benar-benar memiliki tempat kerja sebagus ini, namun tidak mengirim uang ke rumah. Hari ini aku harus meminta sejumlah uang padanya. Sore ini di villa, kita akan membahas perceraian. Saya akan memberikan semua kompensasi yang menjadi hak Anda. Kompensasi perceraian. Suami Shen Yue sudah kembali, dan dia ingin menceraikannya. Kebetulan aku sedang sedikit kekurangan uang sekarang. Jadi, mengapa tidak mengambil kompensasi perceraian ini? Baiklah, tapi aku tidak akan menggunakan nomor ini lagi. Nanti aku akan mengirimkan nomor baruku. Mulai sekarang kita akan menggunakan nomor itu untuk saling menghubungi. Shen Yue, oh Shen Yue. Bagaimanapun kamu tidak kekurangan uang sekarang. Jadi kompensasi ini. Sebagai adik perempuanmu, aku akan menerimanya atas namamu. The film was translated and narrated by M Media. Xiao Yue, Xiao Huan, kenapa kamu di sini? Xiao Yue, bukankah kamu pergi ke pelelangan kemarin? Saya melakukan apa ada apa? Lalu kamu tidak bertemu dengannya. Apa kamu tidak bertemu siapa-siapa yang spesial? Saya bertemu bos saya. Apakah itu dihitung? Ada apa? Apa sebenarnya yang salah? Ada apa Xiao Huan? Tidak ada apa-apa. Hai Xiao Yue, aku baru tahu kakakku. Akan makan malam di Villa Gunung Tianquan hari ini. Ayo kita pergi juga. Nanti, kamu bisa melihat kakakku dari jauh. Bagaimana jika kamu langsung jatuh cinta padanya? Kenapa kamu selalu mencoba menjodohkan saya dengan kakakmu? Bukankah lebih baik membiarkan semuanya berjalan alami? Ayo pergi, ayo pergi. Aku akan menemuinya bersamamu. Aku janji kali ini kamu tidak akan kecewa. Baiklah. Ayo pergi. Pak Tua Wang, ayo pergi. Kali ini, mereka harus bertemu dengan benar.
Apa yang kamu katakan? Tuan muda, ada apa? Paman Yin, kepala pelayan Lu Yin Shou. Tidak ada apa-apa. Kamar pribadi Anda sudah siap. Silakan. Ada apa? Xiao Yue, aku harus pulang sebentar. Ada sesuatu yang terjadi di perusahaan. Aku harus segera kembali. Kalau begitu kamu harus segera kembali. Kalau begitu masuklah ke Villa Gunung Tianquan sendiri. Bagaimanapun itu masih milik keluarga kita. Paman Lin juga mengenalmu. Jangan khawatir, saya bisa pergi sendiri. Karena kamu sudah di sini. Mari kita makan sederhana saja. Bukankah ini Richard Mille? Edisi terbatas. Aku dengar jam tangan ini. Harganya puluhan juta. Halo, aku adalah... Shen Yue, duduklah. Saya meminta Anda ke sini kali ini untuk membahas perceraian. Jeti itu dia. Sepertinya hari itu dia mengira aku Shen Yue. Saya tahu Anda sudah memiliki seseorang di hati Anda. Karena itu masalahnya. Mengapa kita harus melanjutkan pernikahan ini? Ini adalah perjanjian perceraian. Dan sebuah kartu dengan 50 juta. Anggap saja ini kompensasi untuk Anda. Pria ini langsung menawarkan 50 juta. Apa yang dia pakai dan pegang? Semuanya barang berharga. Jika aku menceraikannya, bukankah aku akan kehilangan pohon uang? Tidak, aku tidak setuju. Shen Yue, ketika kita bertemu terakhir kali, saya sudah memergoki Anda berselingkuh. Meskipun Anda tidak setuju, saya masih bisa menuntut Anda. Orang-orang seperti mereka lebih menghargai reputasi mereka daripada apapun. Pasti tidak akan menuntutku. Apapun yang kamu katakan, aku tidak akan setuju. Jika Anda menuntut, Anda akan menjadi pihak yang bersalah dalam pernikahan ini, dan kompensasinya juga akan dikurangi. Mengapa Anda harus melakukan hal seperti ini? Merugikan orang lain tanpa keuntungan pribadi. Selama aku masih istrimu, separuh uangmu adalah milikku. Baiklah. Saya akan pertimbangkan ketentuan kompensasinya. Namun mengenai perceraian ini, keputusan saya tidak akan berubah. Anda juga harus kembali dan memikirkannya. Apa kamu tidak akan mengundangku makan sebelum pergi? Saya ada hal lain yang harus dilakukan segera. Makanlah sendiri. Pesanlah apapun yang Anda suka. Pesanlah apapun yang Anda suka. Pelayan, bawakan aku hidangan The terbaikmu. film was Sajikan translated padaku. and Dan bungkuskan narrated 2 by botol anggur yang Media. enak untukku. Bagaimana Lu Xiaohuan bisa jatuh cinta pada orang seperti ini? Bukankah ini Shen Yue? Ini adalah restoran termewah di Yuncheng. Hanya orang kaya dan berkuasa yang datang ke sini. Apel, menempel pada Presiden Lu, dan tingkat pengeluaranmu meningkat. Kenapa saya terus bertemu Anda di mana-mana? Sial sekali. Kau tidak berpikir bahwa hanya karena Presiden Lu mendukungmu, kau benar-benar bisa mengabaikanku. Biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya. Presiden Lu sudah menikah dan punya istri. Denganmu, itu hanya untuk bersenang-senang. Mengerti? Tepat sekali. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Minggir. Lihatlah ekspresimu. Mungkinkah kau sudah dicampakkan oleh Presiden Lu? Datang ke sini untuk mencoba mencari orang bodoh lain. Bukankah begitu? Melihat ini, dia jelas di sini untuk menggoda orang. Apa? Apakah Anda seorang nyonya? Bagaimana Anda bisa begitu berpengalaman? Kamu. Presiden Wu, bukankah kamu punya kartu keanggotaan elit Villa Gunung Tianquan? Tolong cepat usir wanita ini. Apakah kamu melihatnya, Shen Yue? Ini adalah kartu keanggotaan tertinggi untuk Villa Gunung Tianquan, simbol kekuasaan dan status. Hanya dengan satu kata dariku, aku bisa membuat semua staf di sini mematuhi setiap perintahku. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, maka berlututlah dan minta maaf padaku. Kalau tidak, keluar dari villa ini segera. Membuat saya keluar. Apakah villa ini milik Anda? Aku bilang itu milikku. Maka itu milikku. Kau tidak tahu hal yang baik saat melihatnya. Penjaga, Wu Ming kamu. usir wanita ini. Omong besar. Presiden Lu. Sialan. Belumkah Presiden Lu bosan? Dengan ini, Shen Yui jalang itu
Ada apa ini? Presiden Wu ini berkata bahwa dia memiliki villa Gunung Tianquan dan akan mengusir saya. Presiden Wu memang memiliki aura yang agung. Sejak kapan villa Gunung Tianquan saya menjadi milik Anda untuk diputuskan? Tianquan, bukankah itu milik suami saya? Properti keluarga Lu. Bagaimana itu bisa menjadi properti Presiden Lu? Apel, Villa Gunung Tianquan ini juga milikmu. Saya adalah pemegang saham terbesar di sini. Apakah ada masalah? Tidak. Tidak, aku tidak akan berani. Saya dengar, Anda VIP tertinggi Villa Tianquan. Bagaimana bisa saya belum pernah melihat kartu semacam ini? Itu benar-benar sembrono. Beraninya kau memasukkan kartu tertinggi Villa Gunung Tianquan. Apel, kartu ini palsu. Aku menghabiskan 200.000 untuk membeli kartu ini. Ternyata itu palsu. Presiden Wu, lain kali jangan pergi ke toko $2 untuk membeli barang palsu. Anda sudah ketahuan. Betapa memalukan. Kau. Ayo pergi. Kartu 2 yuan Anda. Paman Lim. Mulai sekarang orang-orang seperti ini, jangan biarkan mereka masuk ke Villa Gunung Tianquan lagi. Ya, Nada bicara Presiden Lu membuatnya terdengar seperti Villa Gunung Tianquan, benar-benar milik keluarganya. Namun, sifatnya yang belak-belakan. Sedikit mirip dengan Xiao Huan. nona muda ini. Sepertinya aku pernah melihatnya sebelumnya. Paman Lin. Ini Shen Yue. Kakak iparku, mulai sekarang. Nyonya muda kalian. Dan kalian beberapa dengarkan. Ya. Aku ingat sekarang. Halo Nyonya Muda. Nyonya muda. Bukankah dia Nyonya Muda? Paman Len ini mungkin mengira Shen Yue adalah wanita itu. Paman Len, Anda telah melakukan kesalahan. Dia bukan Nyonya muda. The film was translated and Mohon maaf. narrated by M. Paman Lim sudah tua. Kadang tak bisa melihat jelas. Bagus, saya juga tidak ingin Presiden Lu tahu tentang keterlibatan saya dengan keluarga Lu. Presiden Lu, apakah Anda juga di sini untuk makan? Tapi sekarang saya sedang tidak mood. Tidak mood. Kalau begitu, kenapa kita tidak pergi makan di tempat lain saja? Saya yang traktir. Dan ini juga untuk berterima kasih atas beberapa kali Anda telah membantu saya. Ini pertama kalinya Anda mengajak saya makan. Saya kira Anda menganggap saya sebagai atasan Anda. Siapa yang ingin menghindari Anda? Bagaimana mungkin? Seseorang setampan dan sekaya Anda, dan bos yang begitu perhatian dan baik. Anda tidak akan bisa menemukannya bahkan dengan lentera. Baiklah, mari kita pergi. Paman Lin, kami pergi. Anda hanya membawa saya ke sini untuk makan semangkuk mie. Sepertinya gaji asisten Shen yang biasa diterima masih terlalu rendah. Gaji Anda saya naikkan pas kita balik. Presiden Lu, jangan khawatir. Meskipun hidangan mie 3 udang ini tidak terlihat terlalu menarik, ini pasti tidak lebih buruk dari hidangan gunung dan makanan laut yang biasa Anda santap. Kalau begitu saya percaya Anda. Nomor 28 sudah siap. Presiden Lu, mie sudah siap, saya akan mengambilnya. Anda tetap duduk. Saya akan melakukannya. Presiden Lu benar-benar seorang pria sejati. Saya bertanya-tanya apa yang dipikirkan istrinya. Sampai tidak menginginkan pria sebaik itu. Presiden Lu, tolong cepat dicoba. Memang bagus. Ngomong-ngomong Presiden Lu, kenapa Anda sedang tidak enak hati hari ini? Kalau nggak nyaman ngomongnya, anggap saja saya tidak mengatakan apa-apa. Sial. Beraninya saya bertanya tentang urusan Presiden Lu. Tidak ada yang tidak nyaman tentang itu. Hanya sedikit. Memalukan itu saja. Hari ini, saya pergi ke Villa Gunung Tianquan dan bertemu istri saya. Dia sangat berbeda dari yang saya bayangkan. Dia tidak setuju untuk bercerai. Presiden Lu, gadis-gadis bagaimanapun juga hanya menginginkan kebahagiaan. Jika istri Anda tidak melakukan kesalahan besar, mungkin kalian berdua bisa bicara lagi. Dia berselingkuh. Presiden Lu, jangan khawatir. Saya pasti tidak akan mengatakan apa-apa.
Memikirkannya sekarang. Kepulangan saya yang terburu ke sini untuk menebus tindakannya. Benar-benar konyol. Presiden Lu, meskipun saya tidak tahu situasi spesifiknya, tapi Presiden Lu The film was menceraikan Anda. translated Pasti and kerugiannya. narrated by M Media. Presiden Lu, mengapa Anda menatap saya seperti itu? Anda. Bagaimana suami Anda memperlakukan Anda? Dia cukup baik. Belum lama ini, dia bahkan memberi saya sejumlah besar uang saku. Meskipun dia telah mengecewakan saya beberapa kali. Belum ketemu langsung. Baguslah, kalau begitu. Anda adalah gadis yang sangat baik. Anda pantas mendapatkan kebahagiaan. Makanlah dengan cepat. Ada apa Presiden Lu? Asisten Shen sabuk pengaman. Tidak heran dia begitu sombong di perusahaan akhir-akhir ini. Jati dia berhubungan dengan seorang pria tua. Mari kita lihat bagaimana aku memberimu pelajaran kali ini. Aimee, apakah Anda gila? Seseorang tak tahu malu sepertimu, yang menggoda pria tua. Tubuhmu pasti sangat kotor. Sudah waktunya untuk dicuci bersih. Aimee, fitnah dapat menyebabkan tuntutan pidana. Baiklah. Ayo. Semua orang lihat. Apa ini? Shen Yue, jangan keras kepala. Mei sudah mengambil foto kamu dan pria tua itu bersama. Bukankah kamu hanya mengandalkan aturan tak tertulis untuk mendapatkan posisi ini? Berpikirlah jernih dan cepatlah mundur. Mei, kami adalah orang yang seharusnya menjadi asisten presiden. Aimee, sebelum Anda memfitnah orang lain, urus diri Anda sendiri dulu. Apakah Anda pikir bahwa Anda dan masalah manajer umum Guo tidak diketahui siapapun? Shen Yue, kamu salah menuduhku. Kamu benar-benar perlu dicuci bersih. Shen Yue. Apa yang kau lakukan? Guo Feng manajer proyek di firma hukum. Manajer umum Guo, lihat dia. Ada apa ini? Mengapa kalian bertengkar seperti ini? Shen Yue tidak bersih. Aku membantunya mencuci. Dia malah menyalahkanku. Dia benar-benar tidak menghargai niat baikku. Aimee, Anda harus tanggung jawab atas ucapan Anda. Cukup. Lihatlah dirimu sekarang. Seperti apa rapat bereskan dirimu dan datang ke rapat. Kalian yang lain, ikut juga. Shen Yue, apakah kamu dengar itu? Mengapa kamu tidak membersihkan dirimu dengan benar? Perusahaan punya proyek baru. Sebagai asisten presiden Lu, mohon kerjasamanya. Grup PHI? Proyek PI sangat mendesak. Mohon tinjau materinya terlebih dahulu. Jika ada masalah, selesaikan hari ini. Berusaha untuk menjadwalkan negosiasi lain dengan klaim minggu depan. Manajer umum Guo, perusahaan PHI ini adalah perusahaan kita. Mitra penting. Kamu memberikan proyek sepenting ini kepadanya. Perusahaan mewajibkan karyawan untuk menjaga kerahasiaan proyek mereka. Pengacara Wu Anda sangat tertarik. Mengapa tidak saya berikan kepada Anda saja? Tidak menghargai niat baik. Asisten Shen, Manajer umum Guo, jangan khawatir. Saya akan melakukan yang terbaik. The film Baik. was translated and narrated Rapat by M ditunda. Media. Jangan sentuh aku. Manajer umum Guo, kamu pilih kasih memberikan proyek sepenting ini kepada Shen Yue. proyek ini tidak mudah untuk dinegosiasikan. Dan orang yang dihubungi adalah manajer umum Li. Maksudmu, perusahaan payah itu cabul dan vulgar, dan suka mempersulit orang, dan juga suka membius orang. Manajer umum Li itu. Tepat sekali.
Apakah kau masih berpikir aku bias sekarang? Jetty. Orang kontak sebelumnya mengundurkan diri. Karena proyek ini adalah masalah pelik. Jika seseorang tidak bersedia berkorban, ada kemungkinan besar menanggung risiko kehilangan proyek. Tutup pintunya. Aku ingin melihat siapa yang berani melihat. Bukankah itu asisten Shen? Di belakang asisten Shen, apakah itu Pai Hei? Asisten Presiden Li. Anda mengenalnya. Aku pernah mendengar tentang Presiden Li ini. Dia dikatakan suka melakukan pelecehan seksual terhadap rekan bisnis, terutama wanita muda. Karena ini banyak skandal seks telah dirumorkan. Asisten Shen bersamanya. Apakah dia tidak akan dalam bahaya? Pergi periksa. Mereka di kamar mana? Baik. Presiden Li. Ini adalah manajer Shen dari Lu Group. Shen Yui ini Presiden Li. Halo Presiden Li, mohon bimbingannya. Asisten Shen masih sangat muda. Sudah bisa memegang posisi ini. Benar-benar muda dan menjanjikan. Memang muda dan menjanjikan. Anda terlalu memuji saya. Dudut. Presiden Li, perusahaan kami mendengar Anda tidak terlalu puas. Pasti Anda pernah negosiasi ya? Saya telah memimpin beberapa pertemuan negosiasi dan hasilnya cukup baik. Asisten Shen bagaimanapun juga masih muda. Apakah kau tahu? Hal terpenting di meja negosiasi sebenarnya adalah kata alkohol. Jika Anda minum dengan senang hati, kontrak apapun bisa ditandatangani. Asisten Shen. Minum segelas anggur ini. Dan kemudian kita bisa bicara bisnis. Presiden Li, jujur saja. Saya alergi alkohol. Begitu minum disebutkan. 8 dari 10 akan berkata, mereka alergi terhadap alkohol. Presiden Li ini bukan sesuatu yang bisa dibohongi. Saya benar-benar alergi alkohol. Apakah Anda alergi terhadap alkohol atau tidak? Apa yang Anda katakan tidak berlaku hari ini. Izinkan saya memberi tahu Anda kebenarannya. Anda harus minum segelas anggur ini. Mau tidak mau. Presiden Li memaksa seseorang minum di perjamuan. Jika sesuatu terjadi, seseorang harus menanggung tanggung jawab hukum. Hukum. Hukum itu untuk mereka. Orang-orang kelas bawah. Nona Shen. Izinkan saya memberi tahu Anda kebenarannya. Nona muda terakhir dari perusahaan Anda yang datang untuk bernegosiasi dengan saya. Dia hanya tidak tahu bagaimana bersikap fleksibel. Saya dengan ramah memintanya untuk minum. Tapi dia menolak. Akibatnya saya menyuruh memperkosanya bersama-sama. Dia masih di rumah sakit jiwa sekarang. Nona Shen memang orang yang cerdas. Anda seharusnya tahu apa yang harus dilakukan kan? Baiklah, saya akan minum. Benar sekali. Lepaskan saya. Dasar tidak tahu berterima kasih. Anda mencari masalah kan? Saya asisten Presiden Lu. Jika Anda menyentuh saya, Presiden Lu tidak akan membiarkan Anda lolos. Presiden Lu, apakah Anda pikir Presiden Lu, orang besar seperti itu, akan campur tangan untuk karyawan kecil seperti Anda? Akhir. Masih ingin menelepon? Terlambat. The film was translated and narrated by M Media. Anda baik-baik saja. Presiden Lu barusan kami hanya bermain-main. Dialah yang menggoda saya duluan. Saya menggoda Anda. Bukan aku. Apakah Anda menggoda saya atau orang lain? Orang seperti Anda, komoditas yang pakai penampilan untuk melayani. Ketika mereka melihat orang seperti saya, orang kaya, mereka langsung menyerangnya. Benar-benar tercela. Berani mengatakan satu kata lagi. Dan saya akan memotong lidah Anda. Presiden Lu, Pai Hai Kamei dan Anda masih memiliki beberapa proyek dalam kerjasama. Anda tidak akan demi karyawan kecil ini berbalik melawan kami, bukan? Hanya beberapa ratus juta. Apakah Anda pikir saya kekurangan uang sebanyak itu? Izinkan saya memberitahu Anda. Saya bisa memberi Anda kesempatan. Saya bisa ambil lagi dengan mudah. Membuat Anda tidak mungkin bertahan hidup di Yuncheng. Presiden Lu, saya tidak akan berani. Saya tahu saya salah. Sayalah yang tidak tahu malu. Seharusnya saya tidak bertindak tidak senonoh pada asisten Anda. Tolong bebaskan saya. Bukan aku yang seharusnya kau mohon. Itu dia. Saya mengerti. Nona Shen, saya minta maaf. Itu salah saya. Saya pasti akan memperbaiki diri. Dan benar-benar memperbaiki kesalahan masa lalu saya. Berubah menjadi lebih baik. Dan sepenuhnya memperbaiki kesalahan masa lalu saya.
Mereka yang diperkosa oleh Anda dan disiksa sampai mereka berakhir di rumah sakit jiwa. Apakah mereka punya kesempatan? Saya akan memberi mereka kompensasi. Saya akan memberi mereka uang. Saya akan memberi mereka banyak uang. Tidak perlu. Sejak Anda masuk, setiap kata yang Anda ucapkan, saya merekam semuanya. Anda bisa masuk penjara dan menjelaskannya kepada polisi. Nona Shen, Presiden Lu. Tolong biarkan saya pergi. Presiden Lu. Ayo kita pergi juga. Shen Yu, ada apa denganmu? Saya sangat panas. Aku tahu. Ada obat di dupa ini. Aku akan memadamkannya untuk Anda. Jangan pergi. Saya sangat panas. Shen Yu, cobalah jernihkan pikiranmu. Ada obat di ruangan ini. Shen Yu kau. Rumah Sakit Pusat Internasional. Kau sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Ada bagian yang tak nyaman. Presiden Lu. Anda membawa saya ke sini. Li Tiangui. Tidak hanya membius anggur, tapi bahkan dupa di ruangan ini juga dibius. Kau menghirup cukup banyak. Lalu, saya tidak mengambil kebebasan dengan Anda, bukan? Sepertinya kau memiliki kesadaran diri yang baik. Aku benar-benar menyentuh Anda. Bagaimana menurutmu? Saya tidak sengaja melakukannya. Apakah kau mengatakan aku melakukannya dengan sengaja? Maafkan aku. Aku hanya bercanda. Kita berdua. Tidak terjadi apa-apa. Bagaimanapun, Presiden Lu adalah pria beristri. Jika saya benar-benar melewati batas, dia pasti akan mengusir saya dari perusahaan. Apakah dia memikirkan suaminya? Masalah ini cukup serius. Haruskah aku memberitahu suamimu? Tidak perlu. Dia cukup sibuk dengan pekerjaan. Baiklah. Kalau begitu aku akan meminta asistenku tinggal di sini bersamamu. Aku masih ada urusan di perusahaan. Jadi aku akan pergi dulu. Kalau begitu Presiden Lu harap berhati-hati. Sesuatu kepada Presiden Lu yang menyebabkan pemecatan Presiden Guo. Sangat sulit untuk dekat dengan Presiden Guo. Dan sekarang semuanya hancur. Shen Yue, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Bukankah ini Asisten Shen? Apa yang Anda sindir sekarang? Saya tidak akan berani. Asisten Shen keluar, negosiasi kontrak, dan kemudian membuat Presiden Lu mengirim Presiden Guo ke penjara. Setelah ini siapa yang berani menyinggung? Asisten Shen mengirim orang ke penjara. Asisten Shen, Presiden Lu mengatakannya sendiri kemarin. Mengatakan bahwa Guo Feng berkolusi dengan perusahaan lain untuk menjebak seorang kolega. Dia sudah dikirim ke kantor polisi. Guo Feng adalah karyawan lama perusahaan. Tidak mudah untuk mencabutnya sepenuhnya. Bahkan mungkin memengaruhi kepentingan perusahaan. Tapi Presiden Lu benar-benar berhasil sejauh ini. Ekspresi macam apa itu Shen Yue melihat Presiden Lu hari itu? Cara dia berusaha keras. Sepertinya dia sangat peduli pada Shen Yue. Mungkinkah orang yang di mobil hari itu adalah Presiden Lu? Wanita ini. Alasan ia menarik perhatian Presiden Lu. Shen Yue, kamu biasanya pendiam dan tertutup. Dan sangat sombong. Jadi secara diam-diam kamu telah menggoda Presiden Lu. Tapi Presiden Lu adalah pria beristri. Apa? Asisten Shen benar-benar menggoda Presiden Lu? Itu terlalu tidak tahu malu. Menghancurkan keluarga orang lain. Rusak moral. Mei, apa sebenarnya yang Anda bicarakan omong kosong? Siapa di antara Anda yang melihat saya menggoda Presiden Lu? Jika kamu tidak menggoda Presiden Lu, lalu apakah Presiden Lu menyukaimu? Siapa di seluruh perusahaan yang tidak tahu? Presiden Lu sangat menyayangi istrinya. Kamu hanya perusak rumah tangga, seorang simpanan yang mengganggu keluarga orang lain. Itu benar. Semua orang bisa melihat hubungan Presiden Lu dan istrinya. Tidak peduli seberapa besar Shen Yue menyukai Presiden Lu, dia seharusnya tidak melakukan hal seperti ini kan? Kurasa, dia mungkin berpikir itu cinta sejati.
Sayang sekali, dia hanya seorang pekerja biasa. Dia dan Presiden Lu tidak berada di level yang sama sama sekali. Cukup jika Anda memiliki bukti untuk membuktikan bahwa saya amoral dan telah merusak hubungan orang lain. Silakan laporkan saya ke Presiden Lu. Tapi jika Anda memfitnah saya tanpa bukti, jangan salahkan saya jika saya kejam. Jika ada lain kali, saya akan langsung memanggil polisi. Xiao Shan. Lupakan saja, saya tidak ingin makan dengan wanita yang menggoda pria beristri. Makan bersama. Mari kita pindah tempat duduk. Menjijikkan. Bukankah ini asisten Shen? Saudari Shang, ini laporan pengeluaran bulan ini. Asisten Shen, bukankah kamu sudah berhubungan dengan Presiden Lu? Uang sedikit ini, kamu masih butuh aku, seorang akuntan biasa, untuk mengganti rugimu. Shen Yul. Shen Yul, Halo Presiden Lu. pulang. Ini searah jalan. Keluar untuk minum. Baiklah. Kamu sudah minum cukup banyak. Ceritakan padaku. Apa sebenarnya yang terjadi? Atau apakah itu karena masalah perceraian itu? Apakah kamu jatuh cinta dengan asisten Shen? Dia punya suami. Dan hubungannya dengan suaminya cukup baik. Saya sama sekali tidak melihat itu. Mereka hidup terpisah, pasangan yang nyaris tidak saling mengenang. Seberapa besar kasih sayang mereka? Jika saya jadi kamu, saya akan langsung mengejarnya. Kal, saya sudah kembali ke negara ini. Apakah Anda di Yunchan? Mari kita berkumpul. Masih di luar negeri. Masih di luar negeri. Baiklah, kalau begitu. Nanti saya akan datang mencari Anda di luar negeri. Sepupumu. Apa yang dia inginkan darimu? Saya dengar. Kehidupan pribadinya sangat berantakan. Dia berkencan dengan beberapa pacar sekaligus. Seorang tuan muda yang bejat. Aku tidak tahu. Biarkan saja dia, asalkan dia tidak menggangguku. Nona, apakah Anda baik-baik saja? Ini adalah sahabat terbaik Lu Yanhuan. The film was Istri kilat kakakku. translated and narrated Aku by tidak M menyangka, Media. setelah setahun, dia masih sangat cantik. Saya baik-baik saja. Tapi tolong, Anda masih perlu mengemudi lebih pelan. Mudah terjadi kecelakaan seperti ini. Anda tidak mengenali saya. Haruskah saya mengenal Anda? Aku ingat Dio dan kakakku. Hanya bertemu sekali. Mungkin dia sudah melupakan kita. Semua. Karena itu masalahnya. Kenapa kita nggak main sesuatu yang seru? Bagaimanapun Lu Yonsho juga di luar negeri. Selama aku menyamar sebagai Lu Yonsho, orang ini akan menjadi milikku. Shen Yu, aku adalah suamimu. Anda tidak ingat. Anda adalah Lu Xiang'an. Dia tidak mengenal Lu Yonsho. Namun dia tahu Lu Yonsho. Nama panggilan. Ya, aku adalah Xiang'an. Saya benar-benar tidak menyangka pertemuan pertama kita akan dalam keadaan seperti ini. Ini semua salahku. Itulah mengapa kita berdua baru bertemu sekarang. Tidak apa-apa. Lagi pula Anda cukup sibuk kerja. Meskipun begitu ini tetap salahku. Tangan Anda terluka. Aku akan mengantar Anda untuk diobati. Tidak perlu, ini hanya luka kecil. Saya bisa disinfeksi sendiri di rumah. Jika Anda seperti itu, aku kira kamu tidak puas padaku. Orang ini. Bukan itu maksud saya. Aku antar kamu pulang. Apakah luka Anda sudah membaik? Sudah hampir sembuh. Boleh tanya kamu ada waktu aku mau traktir makan? Saya bebas besok. Kalau begitu sampai jumpa besok. Asisten Shen, kamu sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Xiao Ding, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Ada apa? Saat Anda berkencan, apa yang terbaik untuk dikenakan? Tentu saja sesuatu yang indah.
Sesuatu yang menonjolkan figurmu. Sesuatu yang membuat orang lain jatuh cinta padamu. Di kakimu. Oh benar, saya dengar di lantai 2 mall. Ada toko pakaian yang bagus. Pakaian di dalamnya cukup bagus. Asisten Shane, apakah kamu akan berkencan? Kami dapat menyediakan gratis layanan pemilihan pakaian. Jika Anda membutuhkan sesuatu, saya akan memberitahu Anda. Halo Nyonya, saya bisa melihat-lihat sendiri. Anda bisa kembali bekerja. Bukankah ini Shen Yue? Dengan uangmu yang sedikit. Saya khawatir di sini. Kamu bahkan tidak mampu membeli shawl sutra. Shen Yue. Shen Yue, dengan gajimu. Beraninya kamu datang ke sini untuk berbelanja. Apakah kamu mencoba pamer padahal tidak mampu? Pakaian apa yang saya beli? Sepertinya tidak ada hubungannya dengan Anda. Maksudmu aku nggak terkait. Bagaimanapun kamu dan aku berkerabat. Jika kamu membeli pakaian dan tidak bisa membayar utangmu, Mama dan Papa dan aku harus membayarmu. Shen Yue, tidakkah Anda malu mengatakan itu? Dari kecil hingga dewasa, seluruh keluarga Anda menguras habis saya. Mengapa saya harus malu? Mama dan Papa bekerja sangat keras untuk membesarkanmu. Sudah sepantasnya kamu menunjukkan bakti kepada mereka. Masih tidak tahu malu seperti biasa. Kamu, tolong bungkuskan 2 ini untuk saya. Lupakan saja, mengingat saya menghabiskan uang suamimu. Saya tidak akan repot berdebat denganmu. Shen Yue, 1 potong pakaian di sini. Harganya lebih dari 100.000. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Nona, apakah Anda membeli pakaian? Kalau Anda tidak membeli, tolong jangan membuat suara keras dan mengganggu pelanggan saya. Kenapa saya tidak beli? Saya mau 2 potong yang ada di tangannya ini. Berikan ini padanya. Nona, pakaian di toko kami tidak bisa dikembalikan. Jadi tolong pertimbangkan baik-baik. Kalau tidak bisa dikembalikan ya tidak bisa dikembalikan. Bungkus saja untuk saya. Baik Nona. 2 potong ini. Totalnya adalah 238.600. Apa? Mahal sekali. Apa pakaian Anda dihiasi emas? Baru saja. Bukankah Anda pikir itu baik-baik saja? Sekarang, Anda pikir itu mahal. Lupakan saja. Lagi pula barusan. Saya baru saja memerah sejumlah besar uang dari suaminya. Kalau 200.000 ya 200.000. Kalau Anda tidak membeli pakaian, Anda bisa pergi sekarang. Jangan mengganggu bisnis kami. Siapa bilang saya tidak beli? Pembayaran berhasil. Bayar. Shen Yue, saya sudah bayar. Sekarang, mari kita lihat apakah Anda mampu membelinya. Hanya 2 potong itu. Tolong bungkuskan untuk saya. Baik. Kartu, tidak perlu bayar. Pakaian di toko kami. Anda bisa coba sepuasnya. Kalau ada yang tidak pas, Anda bisa datang langsung ke toko kami. Toko kami punya penjahit profesional yang bisa membuatkan pakaian khusus untuk Anda. Kenapa dia tidak perlu bayar? Karena dia istri bos kami. Apa Anda pernah melihat istri pemilik toko membayar barang? Istri bos. Shen Yue, bagaimana mungkin Anda bisa membuka toko pakaian mewah di mall ini? Apa Anda tahu berapa sewa bulanan tempat ini? Maaf, nyonya kami tidak membayar sewa. Seluruh toko ini milik nyonya kami. Shen Yue, kalau mau menyewa aktor, setidaknya sewa yang profesional. Ini adalah mall paling mewah di sekitar sini. Pendapatan tahunannya 20 miliar. Sebelum berbohong, apa Anda tidak melakukan riset? Saya bahkan belum memberitahu Anda. Seluruh jalan ini milik nyonya kami. Kalau saya memberitahu Anda itu, Anda mungkin akan sangat marah. Bagaimana mungkin? Jangan pedulikan dia. Tolong bungkuskan untuk saya. Nyonya, apakah Anda ingin saya menyuruh seseorang mengantarkannya langsung ke rumah Anda? Hotel. Belakangan ini perusahaan punya proyek di sini, sebuah proyek. Menginap di hotel lebih nyaman. Baik. Silakan duduk dulu. Aku akan menuangkan segelas air untukmu. Apakah karena begitu kita bertemu? Kita langsung mengatur pertemuan di hotel. Saya hanya merasa sedikit tidak nyaman. Minum air. Terima kasih. Bagaimana mungkin sebuah hotel memiliki biola? Apakah Anda menyukainya? Kebala. Sejak saya mulai bekerja, saya belum menyentuh biola sejak itu.
Bukankah Anda sudah tidak menyantun biola dalam waktu yang lama? Postur tangan Anda terlihat sedikit kaku. Anda pernah mempelajarinya. Ketika aku belajar di Berkeley, aku belajar sedikit. Mengajari Anda seharusnya tidak masalah. Maafkan aku lancang. Tidak apa-apa, kita adalah suami istri. Mungkin ini. Apa yang terjadi hari ini? Terlalu banyak. Saya tidak bereaksi tepat waktu. Apakah Anda ingin memainkan lagu lain? Tidak perlu. Saya merasa sedikit tidak enak badan hari ini. Saya akan pergi duluan. Ingat untuk mengirimiku pesan saat Anda sampai di rumah. Dia kembali ke hotel bersamaku, dan dia tidak menolak. Mengapa dia tiba-tiba kabur? Di mana tepatnya? Ada yang salah. Shen Yu, lain kali aku sama sekali tidak akan membiarkanmu lolos dari genggamanku. Shen Yu, Presiden Lu, kebetulan sekali. Sudah selarut ini. Tidak aman bagimu untuk pulang sendirian. Biarkan aku mengantarmu. meskipun Presiden Lu dan saya tidak bersalah. Rumor dapat merusak reputasi, dan fitnah yang menumpuk bisa sangat merusak. Saya seharusnya tetap menjaga jarak darinya. Tidak perlu Presiden Lu. Suami saya akan menjemput saya. Saya akan pergi duluan. Terima kasih. Apakah dia membenciku sebegitu parahnya? Halo Presiden Lu. Halo Presiden. Halo Presiden. Halo Presiden Lu. Asisten Shen. Biasanya ketika Presiden Lu tiba di perusahaan, dia selalu memanggil Anda ke kantornya terlebih dahulu. Tapi hari ini Presiden Lu bahkan tidak melihat Anda. Sepertinya asisten Shen akhirnya kehilangan. Luo Aimei, apa yang telah Anda lakukan secara pribadi? Apakah Anda pikir tidak ada yang tahu? Guo Feng sudah tiada. Apakah Anda aman sekarang? Guo Feng sudah di penjara. Bagaimana mereka bisa tahu? Saya yang mengirimnya. Firma hukum Nankai. Tidak apa-apa. The film was Saya sudah translated memeriksanya. and narrated Lu by Yun Zhao pernah Media. secara terbuka bermaksud memberikan firma hukum ini kepada istrinya. Kedatangan saya ke sini hanyalah hal yang benar dan pantas. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Suruh dia keluar. Shen Xingyue, apa yang Anda lakukan di sini? Seharusnya saya yang menanyakan itu kepada Anda. Shen Xingyue, siapa Anda? Apakah Anda sudah membuat janji? Pergi, cepat keluar. Kalau tidak saya akan panggil polisi. Panggil polisi. Apakah Anda tahu siapa saya? Saya tidak peduli Anda siapa. Saya adalah istri Presiden Lu. Anda istri Presiden Lu. Istri Presiden Lu. Bukankah namanya Shen Yue? Bagaimana mungkin Shen Xingyue? Kartu ini diberikan kepada saya oleh Presiden Lu. Hanya ada 5 kartu ini di seluruh negeri. Ini seharusnya membuktikan identitas saya kan? Halo Nyonya. Halo Nyonya. Halo Nyonya. Gelar istri Lu Yun Zhao ini memang efektif. Tidak perlu terlalu formal. Presiden Lu pernah berkata, dia memberikan perusahaan ini kepada saya. Saya hanya datang untuk melihat-lihat. Kalau begitu Nyonya, di mana Anda ingin melihat? Saya akan mengantar Anda melihatnya bersama. Anda cukup bijaksana. Tepat waktu. Saya masih butuh 20 juta sekarang. Perlu ditransfer ke kartu ini. Sekarang juga. Siapa yang bertanggung jawab? Menurut prosedur perusahaan, saya perlu mendapatkan konfirmasi tanda tangan Presiden Lu. Silakan ke keuangan untuk persetujuan. Shen Yue. Sekarang firma hukum ini, semuanya milik saya. Prosedur apapun yang saya katakan adalah prosedurnya. Transfer sekarang kepada saya. Benar Shen Yue. Presiden Lu berkata, dia memberikan firma hukum ini kepada Nyonya. Semua orang di perusahaan tahu itu. Anda baru bersama Presiden Lu beberapa hari. Apakah Anda sudah lupa status karyawan Anda? Maaf Nona Shen, tanpa pemberitahuan khusus, saya harus mengikuti prosedur yang asli. Shen Yue, Nyonya ini mudah ditindas, tapi Presiden Lu tidak bisa dianggap remeh. Shen Xingyue,
Ini 20 juta bagaimanapun juga. Apakah uang ini pinjaman? Atau hadiah? Atau biaya operasional perusahaan? Semua ini memerlukan kontrak jika tidak ada dokumen. Dalam pembukuan, jika 20 juta hilang, kalau begitu itu kelalaian saya. Apa maksud Anda? Anda tak percaya ucapan saya. Bagaimana saya bisa mempercayai Anda? Shen Xingyue, kapan Anda menikah? Kenapa saya tidak tahu? Kapan saya menikah? Apakah saya perlu memberitahu Anda? Kami setahun yang lalu sudah menikah. Dia telah bekerja di luar negeri. Dia baru saja kembali. Apa yang dia katakan? Sesuai dengan apa yang dikatakan Presiden. Mungkinkah dia benar-benar istri Presiden? Sudah saya katakan sebelumnya, saya adalah istri Presiden. Jadi uang ini, Anda harus mentransfernya. Mau tidak mau. Shen Xingyue, meskipun Anda menikah dengan Presiden Lu, uang ini, saya tetap tidak bisa mentransfernya kepada Anda. Apa ini? Semuanya, ini adalah yang diminta Presiden Lu untuk saya draft. Kontrak pengalihan firma hukum. Belum ada satu orang pun yang menandatanganinya. Oleh karena itu ini belum memiliki kekuatan hukum yang sah. Shen Yue, Presiden Lu dan saya adalah suami istri. Bahkan tanpa kontrak, firma hukum ini juga memiliki setengah bagian saya. Kalau begitu tanda tangani sekarang. Jika saya menandatangani sekarang, saya hanya bisa menandatangani nama Shen Yue. Maka identitas saya, bukankah akan terbongkar? Shen Xingyue, dengan tujuan kepemilikan ilegal, menipu perusahaan, sejumlah besar properti, disebut penipuan. Apakah Anda tahu 20 juta? Apakah Anda tahu berapa lama Anda akan dipenjara? Shen Yue, beraninya Anda berbicara kepada Nyonya seperti itu? Nyonya tidak harus menandatangani jika tidak mau. Kalau begitu saya akan menelpon Presiden Lu. Kita akan berhadapan langsung. Kebetulan, Presiden Lu mengatakan dia akan segera datang ke kantor untuk mengambil dokumen. Begitu Presiden Lu tiba, semuanya akan terungkap. Apa? Lu Yunyo akan segera datang. Cepat pergi. Suami saya baru-baru ini telah bekerja sangat keras. Saya tidak ingin mengganggunya. Saya akan menunggu sampai saya kembali malam ini dan memberitahunya sendiri. Saya kira istri Presiden Lu adalah seorang wanita muda dari keluarga terkemuka. Saya tidak menyangka itu adalah Shen Xingyue yang dangkal dan serakah. Dia mencoba segala cara untuk mentransfer aset Presiden Lu. Haruskah saya mengingatkan Presiden Lu? Namun kejadian hari ini juga bisa dianggap sebagai ujian bagi kalian semua. Saya berharap ketika saya mengambil alih firma hukum ini di masa depan, kalian juga seperti hari ini, mendampingi saya membesarkannya dan menguatkannya. Ya Nyonya. Ya Nyonya. Saya ada urusan lain. Jadi saya akan pergi dulu. Nyonya. Saya akan mengantar Anda keluar. Saya lihat Anda masih punya kebijaksanaan. Apakah Anda tahu mengapa saya memanggil Anda ke sini, Nyonya? Anda memanggil saya ke sini hari ini. Pasti ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan kepada saya. Presiden Lu dan saya, meskipun kami adalah suami istri, bagaimanapun juga sudah beberapa tahun tidak bertemu. Tidak dapat dihindari bahwa perasaan kami sedikit memudar. Dia sering datang ke perusahaan. Apakah perusahaan Anda memiliki orang atau insiden yang mencurigakan? Nyonya, Anda benar-benar datang ke orang yang tepat. Baru saja, Shen Yue yang menyulitkan Anda itu. Dia sangat dekat dengan Presiden Lu. Memang dia seperti yang diduga. Saya lihat posisi Anda. Tampaknya lebih rendah darinya. Apakah Anda ingin dipromosikan? Benarkah Nyonya? Apakah Anda pikir saya bisa melakukannya? Mungkin saja ya. Tapi Anda harus membuktikan kemampuan Anda kepada saya. Nyonya, apa yang Anda ingin saya lakukan? Saya ingin merusak reputasi Shen Yue di seluruh ibu kota kekaisaran, agar dia tidak bisa hidup tenang. Nyonya, mohon tenang saja. Saya jamin Anda akan puas dengan masalah ini. Tidak disangka, setelah begadang dan lembur selama sebulan, proyek itu masih gagal memenangkan tender. Bonus proyek bulan ini hilang lagi. Shen Yue, bagaimana perusahaan Huayu tahu data proyek investasi kita? Bagaimana saya bisa tahu? Shen Yue, proyek ini hanya melewati tangan Anda. Sekarang lihat apa yang terjadi. Karena Anda membocorkan informasi rahasia, seluruh perusahaan, seluruh departemen, bonus seluruh kuartal, semuanya hilang. Saya tahu proyek itu. Kita tidak punya alasan untuk kalah. Jadi asisten Shen yang membocorkan informasinya. Tidak disangka, dia akan menjadi orang seperti itu. Anda bilang, saya membocorkan informasi rahasia. Bukti apa yang Anda miliki? Shen Yue, kamu ditakdirkan, dan kamu masih mau berdebat. Data akhir untuk jumlah investasi. Hanya kamu dan Presiden Lu yang tahu. Bukankah kamu bilang bahwa Presiden Lu yang membocorkannya? Putriku di ruang perawatan intensif. Dia sudah di sana. Keamanan Anda benar-benar kurang. Mulai sekarang kami pasti akan memperkuat patroli.
Ingat untuk menelepon polisi. Tentu saja, tentu saja. Shen Yue, kamu membocorkan informasi rahasia perusahaan. Kamu tidak bisa pergi. Aku adalah adik Lu Yuanshou. Aku bilang dia tidak membocorkan informasi rahasia perusahaan. Apakah ada orang lain The yang film was keberatan? translated Ada tidak? and narrated by M Media. Percaya atau tidak? Informasi rahasia perusahaan tidak dibocorkan oleh saya. Saya pasti akan mencari tahu kebenarannya. Biarkan dia pergi. Saudara Le, ada 300.000 di kartu ini. Ambil ini untuk keadaan darurat. Ayo pergi. Keluar untuk minum. Kita bicara saat aku sampai. Ini karena asisten Shen lagi. Mungkin saya harus kembali dulu. Teman-temanku, aku dengar Anda seorang pengacara. Mereka semua ingin bertemu dengan Anda. Lakukan saja demi aku. Baiklah, kalau begitu. Izinkan saya memperkenalkan semuanya. Ini istriku Shen Yue. Anda bisa memanggilnya Xiao Yue saja. Halo kakak ipar. Halo semuanya. Kakak Lu membawa yang ini kali ini. Dia lebih cantik dari yang terakhir. Anda sudah minum terlalu banyak bukan? Ini kakak ipar. Kakak ipar tolong, jangan pedulikan dia. Ketika dia minum, dia tidak bisa mengendalikan mulutnya. Terakhir kali dia mabuk, dia berbicara dengan anjing sepanjang malam. Tidak apa-apa. Benar. Ya saya bingung. Kak saya hukum diri dengan 3 gelas. Saya akan hukum diri dengan 3 minuman. Permisi, saya akan ke toilet dulu. Katanya burung sejenis akan berkumpul. Bagaimana bisa teman-temannya seperti ini? Lucinian, di mana kamu menemukan gadis nakal ini? Cukup bersemangat. Aturan yang biasa. Setelah saya selesai bermain, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Bukankah ini kakak ipar? Bukankah ini tidak pantas? Apa yang kamu bicarakan? Apakah saudara Lu kita pernah kekurangan wanita? Kakak Lu saya punya sesuatu yang bagus. Setelah dia meminumnya saya jamin dia akan bergairah. Kami baru saja membicarakanmu. Mengapa butuh waktu lama? Untuk kembali, kakak ipar. Saya salah barusan. Minuman ini. Anggap ini permintaan maafku. Menurutmu haruskah aku meminumnya? Dia hanya memberimu The sedikit film was lelukon. translated and narrated by M Media. Apakah kamu gila? Apakah obat dalam minuman itu, anak? Kamu. Apakah saya menyuruhmu pergi? Anak nakal kotor itu. Beraninya kamu menyentuh saudara Nian kami. Bukankah itu asisten Shen?
Beraninya kau mengecewakannya. Dia begitu baik. Bagaimana bisa kau membuatnya marah? Presiden Lu, hentikan pertengkaran ini cepat. Lu Yonshou. Lu Yonshou benar-benar kembali ke negara ini. Aku seharusnya tidak memberimu kesempatan untuk membiarkanmu menindasnya. Jauhi dia. Saya salah. Saya tidak akan pernah berani lagi. Ayo pergi. Saudara Lu, apakah kamu baik-baik saja? Saya akan pergi memukuli orang itu. Pesankan saya penerbangan terdekat. Saya akan pergi ke luar negeri. Tidak perlu terlalu hati-hati. Siramkan saja langsung. Mengapa Anda ada di sana hari ini? Minum dengan Pak Tuafo di sana. Haruskah aku tidak memukulnya? Tidak. Anda seharusnya benar-benar memukulnya. Kalian berdua. Dia adalah suami saya itu. Kami berdua. Pernikahan kami memang terburu-buru sejak awal. Dan tidak ada banyak kasih sayang. Hanya saja beberapa tindakannya membuat saya merasa bahwa kami masih bisa saling menghormati. Tapi saya tidak menyadari bahwa itu semua hanya ilusi saya. Jadi apa yang terjadi malam ini? Anda bahkan tidak tahu. Kenapa Anda langsung bertindak? Aku percaya padamu. Dia secara diam, dia mengizinkan temannya untuk membius saya. Saya akan menuangkan segelas air untuk Anda. Presiden Lu, Mengenai Lucinian, apakah kamu butuh bantuanku? saya bisa mengatasinya sendiri. Kalau begitu saya pergi dulu. Sudah larut. Aku akan kirim orang mengantarmu. Baik. Pak Tuafo, The film was tidak translated peduli syarat and apa yang diajukan narrated wanita by itu. M Media. Dalam sebulan, aku ingin mendapatkan akta cerai. Apa kamu menceraikan Siang En? Ibu saya minta maaf. Tapi saya harus mendapatkan perceraian ini. Xiao Yue, apakah kamu punya seseorang yang kamu suka? Saya harus menjawab telepon dulu, Ibu. Baik, saya mengerti. Ini adalah rekan kerja saya menelpon. Mereka ingin saya bersiap untuk perjalanan bisnis. Karena ini urusan perusahaan, kamu harus cepat berkemas. Xiao Yue, mengenai perceraian, saya harap kamu bisa menundanya dulu. Lagi pula kamu akan melakukan perjalanan bisnis. Kita bicarakan setelah kamu pulang. Baik, kalau begitu saya pergi dulu. Ibu, Presiden Lu, Setelah penerbangan lebih dari 10 jam, bagaimana perasaanmu? saya baik-baik saja. Proyek ini, mengapa begitu mendesak? Apakah kamu tahu tentang perusahaan kita, proyek minyak? Saya yang bertanggung jawab atasnya. Proyek itu, jika berhasil dinegosiasikan, keuntungannya akan tak terhingga. Orang yang akan kita temui besok adalah tokoh kunci untuk proyek ini. Dia hanya tinggal di kota ini selama 3 hari. Saya mengerti. Ketika Shin Yue kembali dari perjalanan bisnis ini, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Ada apa? Kakak Yonjao, kamu akhirnya kembali. Siapa kamu? Kakak Yonjao, aku Xiao. Gu Xiao, putri tertua dari Ku Group. Apakah kamu sudah lupa? Ketika kita masih kecil, kita sering bermain bersama. Aku tidak mengenalmu. Aku juga tidak akrab denganmu. Seperti yang diharapkan dari seseorang di posisi tinggi. Begitu lugas dan tanpa perasaan. Cara menolak, Kakak Yonjao. Bagaimana bisa kamu mengatakan itu jika Bibi tidak bersikeras padamu? Menikahi wanita itu. Mungkin, kita bahkan sudah punya anak sekarang. Siapa yang memberitahumu semua ini? Masalah keluarga kami tidak ada hubungannya denganmu. Kakak Yonjao, saya langsung mencari Anda setelah kembali ke negara ini. Saya sangat merindukan Anda. Teh hijau tingkat tinggi. Cepat pergi. Nada suaranya membuatku pusing hanya mendengarnya. Kakak Yonjao, saya sudah di sini. Bisakah saya ikut dengan Anda? Makan dulu sebelum pergi. Ini, Presiden Lu, ada panggilan untukmu. Siapa Anda? Halo Nona Gu, saya Shen Yu, asisten khusus Presiden Lu. Nona Shen sangat cantik. Anda pasti punya banyak pria di sekitar Anda kan?
Mencapai posisi seperti itu di usia semuda ini. Presiden Lu pasti sangat menghargai Anda kan? Jadi Anda memperingatkan saya. Nona Gu, yakinlah. Saya sudah menikah. Suami saya dan saya juga sangat saling mencintai. Saya tidak akan menjadi penghalang bagi pengejaran Anda terhadap Presiden Lu. Nona Shen benar-benar memiliki kesadaran diri. Memang, terang-terangan teh hijau. Saat Presiden Lu pergi, Anda berhenti berpura-pura. Mohon yakinlah, kekuatan terbesar saya adalah memiliki kesadaran diri. Baiklah kalau begitu, selama Anda tidak merusak rencana saya tidak akan pernah menyulitkan Anda. Shen Yui, kemarilah sebentar. Ada apa Presiden Lu? Tidak banyak. Hanya melihat kalian berdua mengobrol. Kamu pasti tidak senang. Aku membantumu. Presiden Lu benar-benar memiliki mata yang tajam. Apa yang kamu pikirkan tentangku sekarang? Tidak ada apa-apa. Saya hanya berpikir Presiden Lu bahwa Anda seperti mata emas berapi. Bisa bedakan benar dan salah. Sanungan, ayo pergi. Ayo makan dulu. Baiklah, Kakak Yonjao. Tunggu saya. Kakak Yonjao, Anda kenal saya. Anda harus percaya pada saya. Dia The film berakting was lagi. translated Jika and saya tidak memiliki narrated bukti by kuat, M-Media. bagaimana mungkin saya berbicara sembarangan? Wanita yang kau nikahi itu, dia benar-benar mengkhianatimu. Bagaimana kamu tahu dia mengkhianatiku? Apakah kamu menyelidikiku? Tidak, bukan begitu. Hanya itu yang dikatakan semua orang. Aku seharusnya tidak berbicara sembarangan kan? Gu Xiao dari keluarga Gu. Saya khusus meminta pada ayah untuk membiarkan saya bertanggung jawab atas proyek antara kedua perusahaan kita. Mulai sekarang, kita akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berinteraksi. Kakak Yonjao, Sejak aku dewasa, aku sudah berjuang di dunia bisnis. Dunia bisnis itu seperti medan perang. Aku bukan tipe orang yang tidak mengerti intrik. Jadi di depanku, lebih baik kamu singkirkan trik-trik kecilmu. Kamu boleh pergi sekarang, makan malam sudah selesai. Kakak Yonjao, Aku akan menghitung sampai 3. Jika kamu tidak pergi, aku akan membuat ayahmu datang dan menjemputmu sendiri. Kakak Yonjao. Saya akan datang mencarimu di lain hari. Lu Yunjo selain saya. Tidak ada orang lain yang bisa membawamu pergi. Kali ini berkat asisten Shen, negosiasi kita berjalan sangat lancar. Sama sekali tidak. Ini semua berkat Presiden Lu, sehingga kami bisa berjalan begitu lancar. Singkatnya ini benar-benar sebuah negosiasi yang menyeluruh dan memuaskan. Presiden Lu, saya belum beristirahat dengan benar selama 3 hari. Bagaimana menurutmu? Baiklah, aku akan memberi kalian berdua libur sehari. Kalian bisa pergi berbelanja atau menghabiskan waktu di hotel. Semua biaya akan ditanggung oleh perusahaan. Terima kasih Presiden Lu. Kalau begitu ini, Serahkan padaku. Apa kamu tidak akan keluar untuk bersantai? Presiden Lu, saya ingin mengajukan cuti untuk pergi ke kota Kingsui. Mungkin butuh 2 hari. Ada apa? Hari peringatan kematian ibu saya sudah dekat. Saya ingin memberi penghormatan padanya. Kota Kingsui. Nama itu terdengar cukup bagus. Aku akan mengantarmu dan bersantai sedikit sendiri.